Assalamualaikum sahabat cerita LMD. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita film yang berjudul Anak. Film ini rilis pada tahun 2021. Awal cerita kita diperlihatkan seorang laki-laki yang biasa dipanggil Anaate. Dia adalah pemimpin desa Surakotai, Tamil Nadu, India. Anaate dikenal sebagai pemimpin yang baik, berani, dan kuat. Dia biasa menghajar siapapun yang berbuat ulah. Kekerasan sangat akrab dalam hidup Anaate. Itulah yang membuatnya terbiasa berurusan dengan kantor polisi. Kali ini Anaate harus tanda tangan kasus hukum di kantor polisi. Dia ditemani sahabat karibnya Pacakili. Buku besar tempatnya tanda tangan sedang dipegang oleh kepala desa tetangga yang arogan yang bernama Natadura. Anaate berkali-kali meminta agar diberikan buku besar. Sikap Anaate membuat Natadura marah karena merasa tidak dihormati. Buku yang diinginkan Anaate dibuang. Anak buah Natadura juga ingin memukul Anaate. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anaate menghajar mereka semua. Meski Natadura orang berpengaruh dan kejam, di mata Anaate dia hanya butiran debu. Anak buah Natadura dibuat bertekuk lutut. Anaate pun bisa tanda tangan dan bergegas pergi. Dia segera ke stasiun kereta api untuk menjemput adik perempuannya yang pulang setelah menyelesaikan kuliah di India Utara. Adik Anaate bernama Tangguh Minaksi. Kedua saudara itu bertemu melepas rindu. Mereka seperti telah berpisah selama puluhan tahun. Padahal Minaksi selalu pulang setiap minggu. Nenek mereka selalu terharu melihat kasih sayang Anaate untuk adiknya. Bahkan jika orang tua mereka masih hidup, mungkin tidak akan begitu menyayangi Minaksi seperti yang dilakukan Anaate. Cinta Anaate memang sangat besar untuk adiknya yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ayah mereka meninggal ketika Minaksi masih dalam kandungan. Lalu saat Minaksi akan dilahirkan, ibu mereka merasa tidak sanggup bertahan lagi. Anaate dipesan untuk menjaga dan merawat adiknya. Sang ibu kemudian meninggal setelah melahirkan Minaksi di rumah sakit. Anaate yang masih anak-anak sangat bersedih, tapi dia harus tetap tegar demi adiknya. Jika bayi lain datang ke dunia disambut bahagia oleh orang tuanya, Minaksi justru hanya memiliki kakak laki-laki. Sejak saat itulah Anaate tidak hanya menjadi kakak tapi juga ibu dan ayah bagi Minaksi. Anaate mencurahkan kasih sayang sepenuhnya untuk sang adik hingga saat ini. Selanjutnya Anaate membantu menyelesaikan masalah seorang kakek yang tanahnya ingin direbut paksa oleh Natadura. Pengacara yang disewa Natadura bernama Patamal. Patamal menilai Natadura adalah pihak yang benar secara hukum karena kakek itu sudah tanda tangan berkas. Anaate menjelaskan jika si kakek memberikan tanda tangan tanpa mengetahui konsekuensinya alias ditipu, ada sesuatu yang lebih besar dari kebenaran di dunia ini, yaitu keadilan, ucap Anaate. Kata-kata Anaate mengetuk nurani Patamal. Sikap Patamal ditunjukkan dengan membuat Natadura kalah di pengadilan. Anaate jati kesemsem dengan kebesaran hati Patamal. Natadura yang kecewa mengancam akan terus merebut tanah itu. Ancaman Natadura membuat Anaate emosi. Jika berani melakukan itu, Natadura akan melihat sisi lain Anaate yang penuh kekerasan. Patamal kagum dengan keberanian dan karakter Anaate. Sejak saat itu mereka menjadi dekat. Benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya. Anaate kemudian sibuk merayakan hari ulang tahun Minaksi. Hari itu seperti festival bagi semua penduduk desa. Banyak warga yang justru ingin melihat pesta pernikahan Anaate. Usianya juga sudah tua. Sahabatnya saja Pancakili sudah memiliki 2 anak. Anaate malah terpikir untuk pernikahan adiknya. Sudah saatnya Minaksi menikah. Anaate tidak memiliki banyak syarat khusus tentang calon suami adiknya. Asalkan rumahnya tidak jauh. Saya ingin selalu bisa ada untuk adik saya, ucapnya. Minaksi sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada Anaate tentang calon suaminya. Apapun keputusan kakaknya adalah keputusan Minaksi juga. Anaate mulai mencari calon suami terbaik untuk Minaksi. Dia mengajak Pancakili dan Patamal bertemu beberapa calon, namun tidak ada satu orang pun yang berani menikahi Minaksi karena takut dengan Anaate. Sepupu Anaate Wangayar Karasi dan Angayar Kani datang menemui Anaate.
kedua wanita itu pernah ditolak oleh anak 10 tahun lalu. Kini mereka berdua menawarkan adiknya masing-masing untuk menikah dengan Meenakshi agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin. Anak maupun Meenakshi tidak menyukai keduanya. Kualitas mereka di bawah standar, tapi tidak mungkin belak-belakan menolak. Saya butuh waktu untuk memutuskannya, ucap Meenakshi. Setelah beberapa hari semua keluarga pergi ke kuil untuk mendoakan Meenakshi. Rupanya lokasi kuil berada di desa yang dipimpin Natadurai. Saat itu juga Annette diserang. Tapi seperti sebelumnya Annette tidak terkalahkan. Natadurai juga dihajar di desanya sendiri. Ketika melihat anak dan istri datang ke kuil, Annette memilih untuk mengalah. Dia membiarkan dirinya dihajar. Meski jahat, Natadurai adalah pahlawan di mata keluarganya. Annette tidak ingin menghancurkan martabat dan kehormatan itu. Sikap Annette membuat Natadurai tertegun dan merasa malu. Annette pun melanjutkan tujuannya untuk melakukan ritual doa. Dia membuat pengorbanan dengan 8 tindikan di tubuhnya. Annette rela menyakiti diri sendiri dengan keyakinan bisa mendatangkan kebahagiaan untuk adiknya, Meenakshi, dan orang-orang yang melihat itu jati terharu. Setelah pulang ke rumah, Annette dimarahi neneknya karena terlalu banyak membuat tindikan, padahal biasanya hanya 4 saja. Annette beralasan apa yang dilakukannya agar Tuhan memberikan suami terbaik untuk Meenakshi. Setelah menikah, hubungan terbesar Meenakshi adalah dengan suami dan anak-anaknya, sedangkan saya hanya akan melihat mereka dari kejauhan, ucapnya. Annette memang bahagia Meenakshi akan menikah, tapi di sisi lain Annette merasakan kesedihan. Adik yang dia besarkan dengan penuh cinta akan diberikan kepada seseorang untuk selamanya. Jika memikirkan itu, Annette tidak bisa menyembunyikan hatinya yang berdarah. Karena itulah Annette memohon kepada Tuhan agar adiknya diberikan suami yang jauh lebih baik darinya, lebih kaya dan lebih mencintai Meenakshi. Air mata Meenakshi menetes mendengar kata-kata kakaknya. Banyak pria yang mungkin lebih kaya dari kakaknya, tapi tidak akan pernah ada yang bisa mencintai Meenakshi melebihi kakaknya. Obrolan kedua saudara itu membuat siapapun terharu. Sepupu Annette Mangayarkarasi dan Angayarkane Jati malu memaksakan kehendak lagi. Kualitas adik-adik mereka bukanlah pria ideal untuk menjadi suami Meenakshi. Suasana yang penuh kehangatan itu bertambah sempurna dengan kedatangan keluarga besar Natadurai. Tindakan Annette di kuil telah menyadarkan Natadurai atas kekeliruannya selama ini. Di mata Natadurai, Annette adalah pria yang sangat terhormat. Oleh karena itu, Natadurai ingin menikahkan adik laki-lakinya yang seorang dokter dengan Meenakshi. Awalnya beberapa keluarga Annette menolak perjodohan itu. Mereka khawatir Natadurai memiliki niat jahat untuk balas dendam. Tapi Annette percaya bahwa Natadurai benar-benar telah berubah. Akhirnya Annette menyetujui perjodohan itu. Annette sangat bahagia jika Meenakshi memiliki suami seorang dokter. Meenakshi sendiri mengaku senang dengan perjodohan itu. Acara pernikahan mulai dipersiapkan. Ulang tahun Meenakshi saja sangat meriah, apalagi untuk acara pernikahannya. Annette menjadikannya pernikahan termegah di desa. Pada malam pernikahan, Annette menjadi orang paling sibuk. Maklum saja tamu undangan sangat banyak, mulai dari rakyat miskin, semua keluarga, hingga pejabat negara. Pihak pengantin laki-laki sudah dalam perjalanan menuju rumah pengantin wanita. Annette justru dibuat heran dengan tingkah beberapa anggota keluarganya yang terlihat panik mondar-mandir. Hal yang sama sekali tidak pernah diduga terjadi. Di malam itu Meenakshi menghilang dari kamarnya. Awalnya Annette tetap tenang, tidak mungkin juga adiknya pergi jauh. Tapi semua anggota keluarga sudah mencari Meenakshi dan hasilnya nihil. Annette mulai ikut panik. Orang-orang menduga Meenakshi diculik oleh salah satu musuh Annette. Neneknya juga menangis histeris mengetahui Meenakshi menghilang. Meenakshi terakhir kali dilihat oleh seorang anak kecil di luar rumah sekitar setengah jam yang lalu. Annette memerintahkan semua orang mencari Meenakshi. Penculiknya tidak mungkin bisa melarikan diri. Meenakshi harus ditemukan sebelum pengantin laki-laki tiba. Pencarian dilakukan dengan kekuatan penuh. Setiap sudut tempat disisir. Annette juga ikut mencari. Polisi pun dilibatkan, tapi hasilnya sia-sia. Meenakshi tak kunjung ditemukan hingga rombongan pengantin laki-laki tiba di rumah. Natadurai datang dengan wajah senang. Keluarga Annette langsung menuduh Natadurai adalah orang di balik hilangnya Meenakshi. Hampir saja Natadurai akan dibantai saat itu. Untung saja Annette mampu menenangkan keluarganya.
Tiba-tiba Anet menerima telepon dari anak buahnya Sekar. Dengan terbata-bata Sekar memberitahu bahwa Minaksi telah ditemukan di kereta api. Anet langsung bisa bernapas lega mendengar kabar itu. Sekar diperintahkan segera membawa Minaksi pulang. Itulah masalahnya, Minaksi menolak pulang karena ingin kawin lari dengan pacarnya Arafin. Betapa sedihnya hati Anet mengetahui fakta itu. Anet meminta Sekar memberikan telepon kepada Minaksi. Anet ingin bicara langsung dengan adiknya yang sangat disayangi itu. Tapi Minaksi menangis tidak mau bicara. Hati Anet semakin perih. Anet tidak sanggup mendengar suara tangisan Minaksi. Keluarga besar mereka justru marah-marah mengetahui Minaksi mencoba kawin lari. Minaksi dan pasangannya harus dibunuh karena telah mencoreng nama baik keluarga. Anet meminta keluarganya tidak bicara sembarangan. Tidak seorang pun yang boleh menyakiti Minaksi. Sekar yang bersama Minaksi juga siap membunuh Arafin. Minaksi memohon-mohon agar kekasihnya tidak dibunuh. Anet Jati tidak tega mendengar adiknya menangis. Anet pun ikut menangis. Sekar, tolong katakan padanya untuk tidak menangis, pinta Anet. Minaksi tetap menangis dan merengek agar mereka dilepas. Akhirnya Anet meminta anak buahnya untuk membiarkan Minaksi pergi. Keputusan itu diambil demi kebahagiaan Minaksi. Hati Anate hancur sehancur-hancurnya dengan apa yang terjadi. Anate seperti menjadi mayat hidup. Dia bersujud meminta maaf kepada Natadura. Anate rela menanggung beban dan malu atas kesalahan Minaksi. Semua orang melihat Anate tidak kuasa menahan air mata, terutama neneknya yang sangat mengenal Anate. Kamu tetap kuat bahkan ketika ibumu meninggal. Hari ini untuk pertama kalinya saya melihatmu hancur, hujar sang nenek menangis. Sakit yang dirasakan Anate memang teramat sangat dalam. Acara pernikahan yang seharusnya meriah penuh kebahagiaan telah berubah seperti neraka. Tango, tango, cella tango, tango, cella tango, tango, cella tango. Keesokan harinya nenek Anate tiba-tiba datang meminta maaf. Ternyata neneknya sempat melihat Minaksi menangis pada malam sebelum pernikahan. Saat itulah Minaksi menceritakan masalahnya. Minaksi memiliki pacar saat kuliah, tapi demi kebahagiaan kakaknya, Minaksi rela melupakan Arafin. Bagi Minaksi, kakaknya adalah yang paling utama. Masalahnya Arafin mencoba bunuh diri. Setelah mengetahui Minaksi akan menikah dengan orang lain, dia sedang dirawat di rumah sakit. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa mengatakan ini kepada saudara saya, ujar Minaksi. Si nenek menemui Anet untuk membicarakan masalah tersebut. Tapi saat itu Anate sedang membanggakan kemegahan pernikahan Minaksi. Nenek saya mencetak 10.000 kartu undangan. Nenek belum pernah kan melihat pernikahan sebesar ini. Lihatlah, nenek, semua orang berkumpul di sini untuk pernikahan Minaksi. Saya sangat bahagia, ucap Anate. Neneknya hanya bisa mengangguk dan menangis dalam hati. Tidak mungkin masalah Minaksi dibicarakan dengan Anate. Si nenek terpaksa berbohong kepada Minaksi. Jika Anate meminta Minaksi melupakan pacarnya, Minaksi Jati kecewa mendengar respon kakaknya. Setelah mendengar cerita itu, Anate memarahi neneknya. Tapi neneknya terpaksa berbohong. Selama ini Anate sangat dihormati masyarakat. Sebanyak 10.000 undangan pernikahan juga sudah disebar. Tidak mungkin pernikahan dihentikan. Hanya saja neneknya tidak pernah menyangka jika Minaksi akan mengambil keputusan pergi dari rumah. Anate tetap menyalahkan neneknya. Kenapa nenek melakukan ini untuk kebahagiaan adik saya? Jangankan menghentikan pernikahan, nafas saya pun akan saya hentikan. Minaksi adalah hidup saya, nenek, ucap Anet sedih. Kini Minaksi telah pergi jauh. Anate sangat ingin mengetahui kondisi adiknya. Anate mengajak Patamal mencari keberadaan Minaksi di Kolkata. Ternyata tidak mudah menemukan Minaksi. Rumah Arafin ditemukan kosong. Setelah waktu yang cukup lama, barulah Patamal berhasil mendapatkan alamat Minaksi. Anate pergi ke sana, dan ternyata benar saja, Anate melihat adik kesayangannya sedang mengobrol dengan beberapa wanita. Wajah Minaksi terlihat lusuh, layu dan penuh penderitaan. Anate telah merelakan adiknya kawin lari agar hidup bahagia. Adiknya justru ditemukan di tempat kumuh. Anate menguping obrolan Minaksi yang ternyata sedang terpuruk.
Meenakshi juga sempat meminjam uang ke rentenir jahat untuk membiayai sebuah kasus hukum. Seorang wanita menasihati Meenakshi agar meminta bantuan kakaknya. Meenakshi mengaku tidak mungkin melakukan itu. Saya memulai pernikahan dengan air matanya. Kakak saya percaya bahwa saya sudah hidup bahagia. Jika dia tahu kondisi saya saat ini, dia akan hancur, dan jika saya membuat kakak saya bersedih lagi, lebih baik saya mati. Saya akan benar-benar mati, ucap Meenakshi. Oleh karena itu Meenakshi harus bangkit. Setelah hidupnya membaik barulah dia akan berani bertemu kakaknya lagi. Anate seperti patah hati mendengar kondisi adiknya. Padahal sejak kecil Meenakshi selalu dimanja dan dipenuhi segala kebutuhannya. Anate mengikuti kemanapun Meenakshi pergi. Rupanya Meenakshi mendatangi sebuah bar. Karena dipanggil oleh rentenir tempatnya meminjam uang, Meenakshi diminta segera membayar hutang atau melayani nafsu jahatnya. Betapa murka Anate melihat sang adik dilecehkan. Tapi Anate tidak boleh menunjukkan diri. Meenakshi bisa malu dan bunuh diri jika kondisinya yang terpuruk diketahui. Meenakshi berjanji akan segera kembali membayar hutang. Dia bergegas pergi keluar bar. Setelah Meenakshi menghilang barulah Anate mengamuk. Semua anak buah rentenir dihajar tanpa ampun. Si rentenir yang telah melecehkan Meenakshi menjadi incaran utama. Anate menyiksanya. Tangan yang telah berani menarik sari Meenakshi dibuat hancur lebur. Saya di sini untuk Meenakshi, tegas Anate. Meenakshi sendiri telah pergi menjual gelangnya untuk bayar hutang. Saat kembali ke bar untuk menyerahkan uang, Meenakshi kaget melihat situasi bar sudah berantakan. Rentenir yang sudah terluka parah juga memintanya segera pergi. Tiba-tiba Meenakshi merasakan kehadiran kakaknya. Tapi apa iya kakaknya yang sudah datang mengajar rentenir? Sepertinya tidak mungkin. Meenakshi Jatim makin merindukan kakaknya. Anate terus mengamati sang adik dari kejauhan. Meenakshi diketahui tinggal di rumah kontrakan kecil. Betapa pedihnya hati Anate melihat penderitaan sang adik yang tidur kedinginan seorang diri. Di manakah suami Meenakshi? Mengapa hidup adiknya seperti ini? Anate hanya bisa mengelus dada, tidak kuasa menyaksikan penderitaan Meenakshi. Di pagi hari pemilik kontrakan memaksa Meenakshi mengosongkan rumah. Meenakshi diantar pergi ke kontrakan baru yang jauh lebih bagus. Meenakshi dalam kondisi tidak berdaya. Dia patuh saja dan tinggal satu rumah dengan seorang wanita yang ternyata Patamal. Kebetulan Meenakshi tidak pernah bertemu Patamal. Tentu saja semua yang terjadi diatur oleh Anate. Anate juga tinggal di salah satu rumah kontrakan. Susun itu, Anate ingin membantu adiknya bangkit dari keterpurukan tanpa harus memunculkan diri. Melalui Patamal, Anate memastikan Meenakshi bisa makan kenyang. Tapi tiba-tiba Meenakshi diserang ketakutan ketika melihat seseorang yang mengawasinya. Meenakshi benar-benar takut hingga mengalami demam. Patamal keluar untuk membeli obat di apotik. Sekelompok preman yang tetap mengawasi Meenakshi kini menyasar ke Patamal. Karena dianggap dekat dengan Meenakshi, Patamal berusaha melarikan diri, lalu berhenti dan tersenyum di tempat sepi. Di sana sudah ada Anate menanti. Tanpa basa-basi Anate menghajar semua orang. Anate hanya ingin tahu siapakah yang bertanggung jawab atas kondisi Meenakshi saat ini. Setelah menyiksa semua preman barulah Anate mengetahui apa yang menimpa adiknya. Ternyata Meenakshi sempat menjalani hidup bahagia setelah menikah dengan Arafin. Keluarga Arafin yang kaya raya juga memperlakukan Meenakshi dengan sangat baik. Arafin dan Meenakshi pun mulai menjalankan perusahaan baru. Kehidupan yang begitu indah itu berubah drastis dalam satu hari. Semuanya gara-gara seorang mafia penguasa Kolkata bernama Manoj Paraker. Meenakshi dipaksa bermitra seperti puluhan perusahaan lainnya. Manoj menggunakan banyak perusahaan untuk mengubah uang hitam menjadi putih. Arafin dan Meenakshi tidak setuju. Manoj justru berbicara kotor sehingga Meenakshi ingin menamparnya. Sikap keras Meenakshi membuat ego Manoj terluka. Manoj bersumpah akan membuat Meenakshi bertekuk lutut. Benar saja hari itu pabrik mengalami kebakaran. Pengaruh Manoj membuat klaim asuransi perusahaan ditolak. Arafin juga dijebak kasus tabrak maut.
sehingga diseret ke kantor polisi. Minaksi dibuat tidak berdaya. Polisi di sana telah menjadi budak Manoj. Arafin disiksa polisi hingga masuk rumah sakit, tapi Arafin tidak ada di rumah sakit. Arafin justru disebut telah meninggal. Untuk melihat mayat Arafin saja Minaksi dibuat terlunta-lunta. Minaksi berlari ke sana kemari dengan isak tangis. Ternyata Manoj sengaja menyiksa batin Minaksi. Anak buah Manoj mengungkapkan Arafin belum meninggal. Minaksi bisa melihat Arafin jika perusahaannya diserahkan. Tanpa pikir apapun Minaksi menemui Manoj di kantor polisi untuk menyerahkan perusahaannya. Ternyata di sana ada Arafin yang sedang disiksa. Minaksi dipersilakan meminta bantuan siapapun untuk mengeluarkan suaminya dari penjara. Itulah yang membuat Minaksi mengajukan kasus hukum. Konsekuensinya semua orang yang membantu Minaksi terbunuh, termasuk orang tua Arafin. Kini Anate sudah mengetahui masalah adiknya. Anate bersumpah akan mengembalikan kebahagiaan Minaksi. Orang yang telah membuat Minaksi menangis juga harus dihukum. Manoj memang memiliki kekuatan uang dan jaringan, tapi jangan pernah membuat orang desa marah. Ketika orang desa ini marah, tidak ada yang bisa mengendalikannya, ucap Anate kepada Patamal. Langkah pertama Anate menggantung anak buah Manoj yang sudah dikalahkan untuk menciptakan teror. Orang-orang kepercayaan Anate juga telah dipanggil untuk datang ke Kolkata. Anate kemudian menelepon Manoj. Dengan penuh percaya diri Anate bersumpah akan membuat Manoj merasakan kematian setiap saat. Manoj menantang Anate untuk tidak hanya berani lewat telepon. Anate justru menantang balik. Anate memastikan tidak takut sedikit dengan nama besar Manoj. Lihat keluar saya di sini, ucap Anate. Sejak tadi Anate berada di tempat Manoj. Sebagai tanda peperangan telah dimulai. Anate meledakkan puluhan kendaraan milik perusahaan Manoj. Anate juga meminta bantuan Patamal yang seorang pengacara untuk mengeluarkan Arafin dari penjara. Patamal berhasil meyakinkan Minaksi agar berani melawan Manoj. Minaksi menduga Patamal ada kaitannya dengan Anate. Minaksi bisa merasakan kakaknya ada di sana mengawasi mereka, tapi Minaksi tiba-tiba jatuh pingsan saat mencari kakaknya. Setelah diperiksa dokter, rupanya Minaksi sedang hamil. Senyum Minaksi mengembang tapi hanya sepintas dan berubah jati pilu. Padahal Anate yang berada di balik pintu sangat bahagia dengan kabar kehamilan Minaksi. Kesedihan Minaksi karena dia mengingat kakaknya. Andaikan saja kakaknya ada menemani di saat-saat seperti ini, Minaksi pasti akan sangat bahagia meski tanpa kehadiran suami. Sementara Manoj terus mencari keberadaan Anate. Semua penjahat Kolkata diperintahkan menangkap Anate. Padahal Anate tidak pernah bersembunyi. Sebaliknya Anate yang memburu seluruh jaringan Manoj untuk dihabisi. Anate benar-benar menjadi teror bagi Manoj. Untuk membuat Manoj ketakutan, Anate menyerang Manoj di jalan raya. Mobil Manoj dibakar. Untung saja Manoj bisa menyelamatkan diri. Tidak berhenti sampai di situ, Anate telah mengirim pesan kematian kepada anak buah Manoj. Setiap orang diberikan kesempatan untuk membunuh Manoj. Orang yang tidak mau membunuh Manoj dibunuh oleh Anate. Betapa cerdasnya Anate, dia mengadu domba Manoj dengan anak buahnya sendiri. Mereka saling tembak. Manoj yang selama ini dikenal kejam kini lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Minaksi sampai kaget melihat Manoj lari ketakutan. Setelah puas bermain-main, Anate menemui Manoj secara langsung. Manoj dihajar dan disiksa. Kesalahan terbesar Manoj adalah mengganggu dan menghancurkan kehidupan Minaksi yang sangat dicintai Anate. Anate kemudian membuat Manoj mengembalikan semua perusahaan yang telah direbut paksa. Anate tetap membiarkan Manoj hidup sebagai sedekah. Manoj celakalah, dia harus mengakui itu. Dalam kondisi terluka Manoj pergi ke rumah kakak tirinya bernama Udav Paraker. Manoj tidak ingin menjalani hidup dari sedekah yang diberikan Anate. Di hadapan Udav Manoj akan bunuh diri. Manoj berwasiat agar tubuhnya tidak dikubur sebelum Udav membunuh Anate. Manoj pun menghabisi nyawanya sendiri.
Selama ini hubungan Udav dan Manoj tidak baik, tapi mereka lahir dari ayah yang sama. Udav memastikan untuk balas dendam. Nama Udav juga sangat ditakuti selama ini karena dikenal lebih kejam dan sadis dibandingkan Manoj. Untuk menemukan Anatea, Udav memerintahkan anak buahnya mencari 20 keluarga pemilik perusahaan yang telah dikembalikan Manoj. Udav yakin Anatea adalah salah satu dari mereka. Meenakshi sendiri tidak menyadari bahaya yang mengincarnya. Dia sedang bahagia karena pengadilan telah memutuskan Arafin akan dibebaskan besok. Meenakshi akan mengajak Arafin bertemu kakak tercintanya. Masalahnya anak buah Udav sudah sampai ke tempat Meenakshi, namun mereka hanya menemukan Anatea yang sudah siap bertempur. Anatea mengalahkan semua penyerang. Udav dengan mudah melacak Anatea. Semua keluarga pemilik perusahaan sudah dalam genggamannya, kecuali pemilik atas nama Arafin dan Meenakshi. Anak buahnya yang bertugas tidak bisa dihubungi. Udav bergerak cepat pergi ke tempat Meenakshi. Anatea menyerang Udav terlebih dahulu, tapi anak buah Udav sedang mengincar nyawa Meenakshi. Anatea meminta Patamal membawa Meenakshi pergi jauh. Para penjahat terus mengejar Meenakshi. Anatea bersama orang-orang desa bergerak secara bersama menyelamatkan Meenakshi. Apa yang terjadi membuat Meenakshi kebingungan. Siapakah yang mengejar mereka dan siapakah yang menyelamatkan mereka? Patamal tetap diam menyembunyikan keberadaan Anatea. Meenakshi dan Patamal tanpa sengaja terpisah. Sedikit lagi para penjahat akan menangkap Meenakshi. Anatea muncul sebagai penyelamat tanpa menunjukkan diri di hadapan Meenakshi. Meenakshi terus berlari, dia tidak bisa melihat siapa orang yang selalu menyelamatkannya. Pelarian Meenakshi terhenti setelah Udav menangkapnya. Meenakshi disiksa. Anatea muncul lagi. Udav yang berani memukul Meenakshi dihajar habis-habisan hingga mati. Meenakshi sangat penasaran siapa yang selalu melindunginya. Firasat Meenakshi semakin kuat jika kakaknya ada di sana. Meenakshi menunjukkan foto kakaknya kepada beberapa penjahat yang terluka, dan benar saja pelindung Meenakshi memang kakak tercintanya. Meenakshi menangis mengetahui kakaknya yang memberikan perlindungan selama ini secara diam-diam. Sejak Meenakshi kecil kakaknya memang selalu menjadi pahlawan. Kakak, saya tahu kakak ada di sini, tolong keluar kak. Saya sangat ingin melihatmu, ujar Meenakshi meratap. Suara kakaknya pun terdengar. Anatea muncul. Meenakshi sangat bahagia melihat kakak tercintanya ada di depan mata. Meenakshi berlari memeluk sang kakak. Air mata kebahagiaan mengalir begitu saja. Anatea juga menangis haru. Meenakshi meminta maaf atas kesalahan besar yang telah dia lakukannya. Anatea mengaku tidak pernah membenci adiknya. Anatea yang justru merasa bersalah atas semua yang terjadi. Dulu saat pertama kali haid kamu berlari ke arah saya, tapi saat jatuh cinta kamu malu memberitahu saya. Apapun yang terjadi, cinta dan kasih sayang saya akan selalu sama, ucap Anatea. Film pun selesai.